Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Di penghujung tahun 2024, dunia menyaksikan serangkaian peristiwa yang mengguncang tatanan global. Bencana alam terjadi silih berganti, gempa bumi dahsyat melanda berbagai belahan dunia, banjir besar menenggelamkan kota-kota, dan angin topan menghancurkan pemukiman. Selain itu, konflik antar negara semakin memanas, menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di banyak wilayah. Di tengah kekacauan ini, umat Islam mulai merenungkan kembali nubuat-nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda-tanda akhir zaman. Salah satu tanda yang sering dibahas adalah kemunculan sosok pemimpin yang akan membawa keadilan dan kedamaian di tengah kezaliman yang merajalela, yaitu Imam Mahdi. Kini, tahun 2025 telah tiba, membawa serta berbagai peristiwa yang mengguncang dunia. Ketidakstabilan global semakin menjadi-jadi, peperangan berkecamuk di berbagai wilayah, dan kezaliman merajalela di mana-mana. Di tengah keadaan yang semakin mencekam ini, banyak umat Islam mulai bertanya-tanya, apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Apakah Imam Mahdi akan segera muncul? Berbagai desas-desus mulai beredar di kalangan kaum muslimin. Para ulama dan cendekiawan membahas tanda-tanda yang telah disebutkan dalam hadis-hadis syahih tentang kemunculan Imam Mahdi. Dalam berbagai kajian, mereka mengingatkan bahwa di akhir zaman, dunia akan dipenuhi dengan ketidakadilan dan kezaliman sebelum datangnya seorang pemimpin yang akan mengembalikan keadilan dan kedamaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, akan datang pada umatku Al-Mahdi. Jika hanya tinggal 1 hari saja dari umur dunia, maka Allah akan panjangkan hari itu sampai Dia mengutus seorang laki-laki dari keturunanku, yang namanya seperti namaku, dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4282 dan Hasan. Para ulama sepakat bahwa tanda-tanda akhir zaman semakin jelas terlihat di sekitar kita. Peperangan, kehancuran moral, perpecahan umat, serta fitnah yang tersebar di mana-mana merupakan indikator bahwa dunia sedang berada dalam fase menjelang kemunculan Imam Mahdi. Di berbagai belahan dunia, peperangan terus berkobar. Konflik di Timur Tengah semakin memanas. Negara-negara besar terus bersaing untuk menguasai sumber daya, dan umat Islam terus menjadi sasaran ketidakadilan. Semua ini menjadi perwujudan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan ada banyak fitnah yang muncul, seseorang di pagi hari masih beriman, namun di sore harinya telah menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan dunia yang sedikit. Hadis riwayat Muslim nomor 118. Fenomena ini menjadi kenyataan. Banyak orang yang meninggalkan keimanannya demi harta, kekuasaan, dan kehidupan dunia yang fana. Sistem kehidupan semakin menjauh dari nilai-nilai Islam, dan syariat Allah banyak diabaikan. Selain itu, munculnya fitnah Dajjal yang disebut-sebut sebagai ujian terbesar bagi umat manusia semakin terasa. Teknologi berkembang pesat, media sosial menjadi sarana penyebaran berita bohong dan kebohongan yang sulit dibedakan dari kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan tentang fitnah akhir zaman dalam sabdanya, sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal akan ada tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Di dalamnya orang yang berdusta dipercaya sedang orang yang jujur didustakan, orang yang berkhianat diberi amanah sedang orang yang amanah dikhianati, dan di dalamnya juga terdapat Ar-Ruwaibidah. Ditanya, apa itu Al-Ruwaibidah wahai Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu orang bodoh yang berbicara, memberi fatwa dalam urusan manusia. Hadis riwayat Ahmad. Kondisi ini sudah nyata di hadapan kita. Banyak pemimpin dunia yang penuh kebohongan, menyebarkan propaganda untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sementara orang-orang yang berkata, jujur, malah dituduh sebagai penyebar fitnah. Salah satu tanda lain yang menjadi perbincangan hangat adalah meningkatnya jumlah bencana alam yang terjadi tanpa henti. Gempa bumi, banjir, angin topan, dan letusan gunung berapi terus terjadi di berbagai wilayah. Bahkan, beberapa di antaranya tidak dapat dijelaskan oleh para ilmuwan dengan penjelasan yang logis. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan terjadi kiamat hingga banyak terjadinya gempa bumi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1036. Bencana demi bencana seolah menjadi peringatan bagi manusia bahwa
dunia ini sudah berada di ujung usia. Namun, banyak manusia tetap lalai dan menganggap semua ini sebagai fenomena alam biasa. Di beberapa wilayah, para ulama mulai mengaitkan peristiwa-peristiwa ini dengan kemunculan Imam Mahdi. Beberapa di antaranya menyebutkan bahwa beliau akan muncul ketika dunia berada dalam kondisi penuh dengan ketidakadilan dan manusia berada di ambang kehancuran. Di antara tanda-tanda besar yang banyak dibahas adalah pecahnya perang besar di kawasan Timur Tengah. Dalam sebuah hadis menjelaskan bahwa Imam Mahdi akan muncul di saat dunia dalam kondisi penuh kekacauan. Para ulama menafsirkan bahwa perang besar yang terjadi di Timur Tengah bisa menjadi salah satu pertanda dekatnya kemunculan Imam Mahdi. Beberapa ulama menyebut bahwa kondisi dunia saat ini sudah semakin mendekati akhirnya. Konflik berkepanjangan di Timur Tengah, ketidakstabilan politik, serta perpecahan di kalangan umat Islam menjadi isyarat bahwa dunia sedang menuju kepada era yang lebih gelap sebelum datangnya cahaya keadilan yang dibawa oleh Imam Mahdi. Dalam menghadapi masa yang penuh fitnah ini, para ulama terus mengingatkan umat Islam untuk memperkuat keimanan dan memperbanyak amal saleh. Sebab tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan Imam Mahdi akan muncul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan pada pemimpin, maka ia pasti bertemu Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat dengan tanpa argumen yang membelanya. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat di lehernya, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis riwayat Muslim nomor 1851. Oleh karena itu, yang paling penting bukanlah menunggu kapan Imam Mahdi muncul, tetapi bagaimana mempersiapkan diri dengan keimanan yang kuat dan tidak terjerumus dalam fitnah akhir zaman. Umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, serta selalu berpegang teguh pada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, menjauhi fitnah media, menjaga persatuan sesama Muslim, dan menghindari perpecahan menjadi hal yang sangat penting di zaman yang penuh dengan kebohongan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu." Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Tahun 2025 semakin memasuki bulan-bulan yang penuh tanda tanya. Ramadan sudah di ambang pintu, dan di berbagai penjuru dunia, umat Islam mulai merasakan atmosfer yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Keadaan dunia semakin tidak menentu, seolah semua sedang menunggu datangnya suatu peristiwa besar yang akan mengubah jalannya sejarah. Para ulama semakin banyak yang membahas tanda-tanda yang telah disebutkan dalam hadis-hadis syahih. Berbagai kajian tentang akhir zaman menjadi topik utama di masjid-masjid, kanal YouTube, dan berbagai media Islam. Semuanya membahas kemungkinan bahwa Imam Mahdi benar-benar akan muncul dalam waktu dekat. Jika kita melihat hadis-hadis syahih yang membahas tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi, banyak di antaranya yang sudah mulai terlihat jelas pada tahun 2025 ini. Salah satu tanda yang paling sering dibahas adalah munculnya konflik besar di Jazirah Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin. Maka keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekkah. Lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekkah. Lalu mereka membaiat Imam Mahdi secara paksa. Maka ia dibaiat di antara rukun dengan makam Ibrahim di depan Ka'bah. Kemudian diutuslah sepasukan manusia dari penduduk Syam. Maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baida yang berada di antara Mekkah dan Madinah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menggambarkan situasi di mana sebelum kemunculan Imam Mahdi akan ada konflik besar yang menyebabkan seseorang dari keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus melarikan diri ke Makkah. Setelah itu, orang-orang yang beriman akan mengenali sosoknya dan membaiatnya di Ka'bah. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah. Di tahun 2025 ini, ketegangan politik di Timur Tengah benar-benar meningkat. Beberapa negara mengalami krisis politik yang luar biasa, seolah-olah sedang menuju kepada peristiwa besar yang telah lama dinubuatkan dalam Islam. Banyak yang meyakini bahwa Imam Mahdi mungkin sudah berada di antara kita, hanya menunggu saat yang tepat untuk muncul. Beberapa hadis juga menyebutkan bahwa kemunculan Imam Mahdi akan diawali dengan tanda-tanda di langit, termasuk suara keras atau gerhana yang tidak biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila telah muncul suara di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal.
kabilah-kabilah saling bermusuhan, perang antar suku di bulan Zulqa'dah, dan terjadi pertumpahan darah di bulan Zulhijjah dan Muharram. Kami bertanya, "Suara apakah, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Suara keras di pertengahan bulan Ramadan, pada malam Jumat akan muncul suara keras yang membangunkan orang tidur, menjadikan orang yang berdiri jatuh terduduk, para gadis keluar dari pingitannya. Pada malam Jumat di tahun terjadinya banyak gempa. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh pada hari Jumat, masuklah kalian ke dalam rumah kalian, tutuplah pintu-pintunya, sumbatlah lubang-lubangnya, dan selimutilah diri kalian, sumbatlah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara menggelegar, maka bersujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah, Maha suci Allah Al-Quddus, Maha suci Allah Al-Quddus, Rabb kami Al-Quddus. Karena barang siapa melakukan hal itu, niscaya ia akan selamat, tetapi barang siapa yang tidak melakukan hal itu, niscaya akan binasa. Hadits riwayat Nuaim bin Hammad dalam kitab Al-Fitan, nomor 638, dan Alauddin Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitab Kanzul Ummal, nomor 39.627. Ramadan 2025 menjadi perbincangan hangat di kalangan umat Islam. Beberapa astronom mengabarkan bahwa akan ada fenomena langit yang tidak biasa pada bulan tersebut. Para ulama pun mulai menghubungkan peristiwa ini dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang bertanya-tanya, apakah suara keras ini akan terdengar pada Ramadan tahun ini? Apakah ini pertanda bahwa Imam Mahdi akan segera muncul? Di berbagai belahan dunia, umat Islam semakin banyak yang kembali kepada agama. Masjid-masjid semakin penuh, terutama di 10 malam terakhir Ramadan. Mereka berdoa, menangis, dan memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka kesempatan untuk menjadi bagian dari pasukan yang akan membantu Imam Mahdi ketika beliau muncul. Kedatangan Imam Mahdi adalah salah satu peristiwa besar yang telah dinubuatkan dalam Islam. Tanda-tandanya semakin nyata, dan dunia saat ini berada di ambang perubahan besar. Jika melihat kondisi dunia saat ini, apakah benar 2025 adalah tahun kemunculan Imam Mahdi? Wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui. Yang terpenting sekarang bukanlah kapan Imam Mahdi akan datang, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri. Apakah kita sudah termasuk dalam golongan yang siap menyambutnya? Ataukah kita masih lalai dengan dunia dan terjebak dalam fitnah akhir zaman? Ini bukan sekadar cerita atau desas-desus belaka, melainkan peringatan bagi kita semua agar semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini, yang bisa kita lakukan adalah memperkuat keimanan, memperbanyak ibadah, dan berpegang teguh pada ajaran Islam. Karena ketika hari itu benar-benar tiba, hanya mereka yang memiliki iman yang kuat yang akan mampu bertahan dan menjadi bagian dari perjuangan Imam Mahdi. Dan jika benar 2025 adalah tahunnya, maka bersiaplah. Karena sejarah besar umat Islam akan segera terukir kembali. Sahabat Muslim rahimakumullah. Demikianlah video mengenai kemungkinan kedatangan Imam Mahdi pada tahun 2025 berdasarkan tanda-tanda yang telah disebutkan dalam hadis-hadis syahih dan perkembangan dunia saat ini. Semua yang terjadi di dunia ini bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari skenario besar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari fitnah Dajjal, serta diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari umat yang istiqomah dalam kebenaran. Semoga kelak, jika memang masanya tiba di kehidupan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang siap menyambut Imam Mahdi dan berjuang di jalannya. Amin. Allahumma amin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara muslim yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.